Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Mustika Depra Wirada dari kelas PGSTI Angkatan 2023 dengan NIM 23010644326. Di sini saya akan memberikan penjelasan beserta opini saya tentang filsafat Pancasila atau dasar ontologi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Sedangkan Nato Nagoro Ruyati 2003 menyatakan bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki dasar ontologi. Secara ontologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar nilai dari sila-sila Pancasila. Nato Nagoro Ganeswara 2007 menyatakan bahwa hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, sebab manusia merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila. Aspek ontologi adalah bagian dari filsafat yang menyelidiki tentang hakikat yang ada. Menurut Muhammad Nur Syam 1984, ontologi kadang-kadang disamakan dengan metafisika. Sebelum manusia menyelidiki yang lain, manusia berusaha mengerti hakikat sesuatu. Manusia dalam interaksinya dengan semesta raya melahirkan pertanyaan-pertanyaan filosofis seperti apa sesungguhnya realita yang ada itu. Jadi, ontologi adalah cabang dari filsafat yang persoalan pokoknya apakah kenyataan atau realita itu. Rumusan tersebut identik dengan membicarakan tentang hakikat ada. Hakikat ada dapat berarti tidak apa-apa karena menunjuk pada hal umum atau abstrak umum universal. Pengertian ini baru menjadi konkret kalau diberikan sesuatu di belakangnya. Misalnya ada orang Sustrisno 1984. Dari sila-sila yang mempunyai awalan dan juga akhiran yang dalam tata bahasa membuat abstrak. Dari kata dasarnya yang artinya meliputi hal yang jumlahnya tidak terbatas dan tidak berubah terlepas dari keadaan, tempat, dan waktu. Dengan kata lain, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjiwai sistem pendidikan nasional tidak bisa dipisahkan dengan kenyataan yang ada, karena pendidikan nasional itu dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan menumbuhkan kesadaran serta sikap budaya bangsa untuk selalu berupaya menambah pengetahuan dan keterampilan serta mengamalkannya sehingga terwujud manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih maju, mandiri, berkualitas, dan menghargai setiap jenis pekerjaan yang memiliki harkat dan martabat sesuai dengan falsafah Pancasila. Dalam kenyataannya, Pancasila dapat dilihat dari penghayatan dan pengalaman kehidupan sehari-hari. Dan bila dijabarkan menurut sila-sila dari Pancasila itu adalah sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan sila pertama ini kita diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang juga merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena itu, di lingkungan keluarga, sekolah, dan di masyarakat ditanamkan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila. Sebagai contoh, dalam kurikulum telah banyak ditemukan pelajaran yang bernilaikan Pancasila. Dalam era globalisasi sekarang ini, dengan kemajuan yang pesat, kita dihadapkan pada permasalahan yang rumit. Namun, dengan berpedoman kepada Pancasila, kita mampu menghadapinya. Di samping itu, kita harus memiliki imtak. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang ada di muka bumi ini mempunyai harkat dan martabat yang sama, yang diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan fitrahnya sebagai hamba olehlah. Karena yang dibangun adalah masyarakat Pancasila, maka pendidikan harus dijiwai Pancasila sehingga akan melahirkan masyarakat yang susila, bertanggung jawab, adil, dan makmur, baik spiritual maupun material, dan berjiwa Pancasila. Dengan demikian, sekolah harus mencerminkan sila-sila dari Pancasila. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan merupakan kunci kemenangan. Dengan persatuan yang kuat, kita dapat menikmati alam kemerdekaan. Sila ketiga ini tidak membatasi golongan dalam belajar.
Ini berarti bahwa semua golongan dapat menerima pendidikan, baik dari golongan rendah maupun golongan yang tinggi, tergantung kepada kemampuannya untuk berpikir. Sila keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini sering dikaitkan dengan kehidupan berdemokrasi. Dalam hal ini, demokrasi sering juga diartikan sebagai kekuasaan ada di tangan rakyat. Misalnya, dalam memilih seorang pemimpin di desa, lembaga untuk menyampaikan kehendak untuk kepentingan bersama melalui masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap bangsa di dunia bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan ini meliputi kebutuhan di bidang material dan di bidang spiritual yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Dalam sistem pendidikan nasional, maksud adil dalam arti yang luas mencakup seluruh aspek pendidikan yang ada. Adil di sini adalah adil dalam melaksanakan pendidikan antara ilmu hukum dan keagamaan itu seimbang. Di samping mengajar iptek, kita juga mengajar imtak yang merupakan tujuan dari beribadah. Saya akan menjelaskan opini terkait filsafat Pancasila atau dasar ontologi Pancasila sebagai dasar negara. Filsafat pendidikan Pancasila harus diimplementasikan secara nyata dan konsisten agar pembangunan manusia di Indonesia sebagaimana yang diamankan dalam cita-cita besar bangsa Indonesia, yaitu dapat tercapai dengan prinsip-prinsip dasar dari nilai Pancasila, yaitu prinsip religiulitas, perwujudan dan penghargaan atas nilai kemanusiaan, berpegang teguh pada jiwa persatuan sebagai bangsa, semangat menghargai perbedaan dan penghormatan pada kehidupan yang demokratis, serta perwujudan nilai-nilai keadilan yang semuanya harus terwujudkan melalui proses pendidikan yang bermartabat sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila. Itu tadi penjelasan beserta opini saya tentang filsafat Pancasila atau dasar ontologi sebagai dasar negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.